record. Nanti silakan cek di YouTube ya. Di YouTube. Kenapa saya upload di YouTube ya? Daripada nganggur YouTube ya kan? Mending saya masukin video-video perkuliahan. Gitu. Nanti bisa diakses lewat. Saya masukin linknya di ini ya. Di Moodle ya. Nanti bisa dicek di situ. Nah, ini adalah baja. Jadi saya ngambil dari punyanya Perit Kulu, Department of Material Engineering. Jadi teknik material ya. Di mana baja ini kita ada kodenya macam-macam, tergantung negara dan standarnya. Jadi kalau teman-teman tahu, kita kan negara kecil ya. Kita cuma bisa punya standar SNI sama standar apa saya lupa itu macam-macam. Nah, itu ya standar nasional Indonesia. Tapi kalau misalnya di luar negeri itu lebih banyak lagi standar yang khusus untuk material ya. Jadi rata-rata kita membangun pabrik, kita buat materialnya, kita menggunakan standar dari negara lain. Ya. Itu yang agak sedikit kasihan lah rasanya. Nah, kemudian di baja itu klasifikasinya jadi macam-macam ya. Ada baja karbon, ada baja non paduan. Nah, ini adalah baja paduan, ya. Di mana baja paduan itu presentasinya macam-macam ya. Ada terdiri dari mangan, silikon, kromium, nikel, titanium, vanadium. Jadi teman-teman semua kalau misalnya nggak terlalu familiar dengan tabel periodik, monggo dijadikan lagi sahabat tabel periodik itu ya. Kan kalau zaman SMA sudah hafalan ya, disingkat-singkat Ibu Ani pergi apa itu. Nah, itu jadi hafalan gitu. Nah, itu dihafal lagi. Mn tuh apa, S itu apa, kromium, nikel. Itu di material itu seperti itu. Komposisi itu berpengaruh penting sekali. Kemudian non-alloy steel ya. Nah, kalau baja non paduan, bukan paduan atau baja karbon itu Mn-nya kurang dari 1,65, silikonnya 0,5, tapi ini presentasi ya, present. Dari apa? Dari berat. Dari beratnya teman-teman. Berat jenis. Nah, 0,3 ya, itu kurang dari 0,3, kurang dari 0,3 untuk Ni-nya, titanium 0,05, vanadium 0,1. Nah, kalau misalnya baja paduan, itu malah kaya dengan unsur-unsur paduannya. Ya, namanya juga paduan ya. Ada Mn-nya lebih dari 1,8%, silikonnya lebih dari 0,5, kromiumnya lebih dari 0,5, nikelnya lebih dari 0,5, titaniumnya 0,12, vanadium 0,12. Kenapa titanium sangat kecil, Pak? Karena titanium itu susah sekali diekstrak dan ada di material manapun, tapi sangat kecil sekali kalau titanium. Ya, makanya kenapa kalau misalnya teman-teman punya material bahannya itu dari titanium, malah tipis kayak gini, yakinlah itu cuma coating. Ya, yakinlah itu cuma coating, material logam itu di coating sama titanium. Dan titanium itu paduan, titaniumnya pasti paduan, nggak mungkin titanium pure banget. Karena titanium pure itu sangat sulit diekstrak dan sangat mahal ya teman-teman. Itu bisa dilihat di YouTube kalau misalnya mau tahu mengekstraksi titanium. Nah, kemudian non paduan dan paduan itu baja itu diklasifikasikan non-alloy steel. Low karbonnya kurang dari 0,25. Artinya masih dia di bagian hypoeotektoid ya. Medium C steel 0,3 sampai 0,6. Nah, high C steel lebih dari 0,6%. Dan sedangkan kalau misalnya baja paduan ya, baja paduan itu dasarnya adalah low alloy steel atau baja paduan rendah itu dia mestinya kurang dari 2,5%. Medium alloy lebih kurang dari 5%, high alloy itu lebih dari 5%. Alloy negeri base kromium, baja mangan sama baja kromium nikel. Ini adalah non paduan sama paduan tetap ya. Jadi ada dasar kualitas derajat dari kemurniannya. Ya. Pertama, ordinary quality steel-nya itu kita harus tahu kurang dari 0,035 untuk sulfur sama fosfornya. Kemudian high quality steel atau baja kualitas tinggi itu kadar silikon, sulfur sama fosfornya itu kurang dari 0,25. Kenapa sulfur sama fosfor, Pak?
Karena sulfur dan fosfor itu membantu terjadinya retakan, terjadinya cacat pada dalam logam, mampu membuat intergranular stress nanti. Ya, jadi harus dikit sekali agar material tersebut dikategorikan high quality steel atau baja kualitas tinggi. Kemudian ada juga deoxidation degree best, di mana untuk menghabisi baja itu silikonnya harus sangat tinggi, mangannya rendah. Tapi kalau semi steel mangannya stabil ya, sedang, silikonnya rendah. Dan kemudian kalau itu non alloy, kalau baja non paduan ya. Sedangkan kalau misalnya baja paduan itu dasar kualitinya adalah quality besinya, bajanya, high quality baja. Dasar strukturnya ya. Itu kondisinya pasti sudah di-annealing ya, satu. Di-annealing. Terus kemudian ada juga di normalizing condition atau kondisi normalizing. Ya. Coba kita tanya siapa ya? Siapa? Andy, ada Andy? Andy? Halo Andy. Andy Alfianur. Apa? Oke. Annealing itu apa, Dek? Annealing. Annealing, annealing, alangkah indahmu. Ayo, annealing apa? Halo? Lost connection kan? Duh. Ending nggak tahu nih. Kok matiin? Ya, peningkatan itu Pak, keuletan logam. Annealing. Annealing deh, annealing. Annealing. AS. Jangan warna hitam dong. Peningkatan logam, Pak. Apa? Apa, Di? Nggak kedengaran. Proses membentuk suatu logam atau paduan logam hingga bentuk. Saya ketik aja Pak ya. Oh, iya. Apa ini? Jawabannya ada di chat mana chat? Proses memanaskan suatu logam atau paduan logam hingga mencapai suhu tertentu. Oke, temperaturnya harus tahu ya, annealing itu di atas A1 ataukah di bawah 1. Nah, itu harus ditunjukin juga kalau misalnya tertentu di mana gitu loh. Ya. Harus komplit kalau misalnya menjelaskan. Annealing, normalizing bagaimana? Annealing sama normalizing itu sama-sama di atas A1, tapi bedanya kalau di annealing dari presentasi sekian karbon sampai sekian karbon tuh kondisi di mana. Kalau normalizing dari mana sampai mana itu di temperaturnya berapa. Ya. Sudah pernah saya tunjukkan tuh di semester lalu ya. Ini gimana cara hapusnya? Clear. Oke, struktur basinya kalau misalnya baja paduan pasti di heat treatment ya, nggak mungkin nggak di heat treatment. Kalau baja non paduan ya mungkin nggak di heat treatment karena dia material yang diinginkannya berbeda.
Ya, terus kemudian ada non-alloy and alloy steel classification ya, di mana aplikasi dasar aplikasinya itu karbon ya, kurang dari 0,7%. Ingat kalau misalnya kita non-alloy ya, itu kadar karbonnya itu pasti di bawah 0,8 deh. Di bawah 0,8%. Nah, tapi kalau misalnya ini untuk struktural, tapi kalau berbeda hanya dengan tool steel. Tool steel itu contohnya apa? Ya Vito. Contohnya tool steel di sekelilingmu kayak gimana? Contohnya Ya, apa? Pak. Yang ada di sekitarmu. Contoh tool steel. Apa? Yang ada di sekitarmu, Dek. Pilihlah satu. Apa kira-kira? Tool steel. Linggis, Pak. Apa? Linggis, cangkul. Oke, sip. Ya, itu ya. Linggis, cangkul, tool steel, juga baja perkakas ya. Linggis, cangkul, itu salah satu perkakas ya. Itu bisa juga tang, baut, terus kemudian palu ya, macam-macam. Dan tool steel ini bisa dia memiliki karbon di atas dari 0,8 atau hampir mencapai 2% ya. Batasnya baja memiliki kandungan karbon ya batas maksimumnya adalah 2%. Lebih daripada 2% bukan baja lagi namanya. Besi tuang gitu ya. Kemudian kalau misalnya corrosion resistant, ketahanan korosi, ya kalau misalnya si non-alloy masih bagus. Heat resistant, ketahanan dari panas. Kekuatan menahan temperatur tinggi, bersifat magnetik dan kriogenik. Magnetik sama kriogenik. Apa tuh kriogenik? Siapa? Sulfasli apa kriogenik? Apa yang dimaksud kriogenik? Halo, kok nggak ada orangnya? Halo Pak, yang Ya. mana Pak? Apa yang dimaksud kriogenik? Kriogenik. Yang ini nih. Kriogenik itu yang mempelajari tentang temperatur yang rendah Pak. Oke. Jadi dia harus tahan terhadap temperatur rendah, tapi juga tahan terhadap temperatur tinggi ya. Jadi kalau misalnya materialnya berkualitas ya, dia pasti tahan temperatur tinggi sama temperatur rendah. Kalau misalnya dia nggak tahan, akibatnya apa? Retak tiba-tiba, ya, crack, langsung makro crack dia, bukan mikro crack lagi yang terjadi, tapi makro crack langsung crack. Itu kalau misalnya materialnya lemah, gitu ya. Baru kemudian klasifikasi of structural steel ya. Jadi dasarnya adalah heat treatment kalau alloy steel, cast hardening, jadi pengerasan permukaan baja di mana syaratnya harus 0,25% karbon. Kalau lebih daripada itu ya kalau dikeraskan sangat keras, jadi tidak mencapai kekuatan maksimum. Dan quenching and tempering steel itu biasanya pada 0,3 sampai 0,6% karbon. Nitriding dan carbonitriding baja itu harusnya dia memiliki bahan materialnya sangat detail ya, 0,1 sampai 0,4 karbon. Baru ini adalah desain dari suatu baja, ya baja misalnya ada contoh standar dari luar, kita kan EN10027. Nah, si EN10027 ini teman-teman harus tahu satunya itu apa, 02-nya apa, 7-nya itu apa. Artinya apa Pak? Ya, ini harus dibaca lagi nih. Saya juga lupa kemarin simpan penamaannya dari mana. Dari setiap nama label yang ditempel ya, yang diberikan keterangan di situ, itu teman-teman harus tahu dulu komposisi dasarnya berapa. Karena pola sistemnya dari negara-negara yang sudah punya standar, yang penting adalah komposisinya apa, namanya beda nggak masalah gitu.
Standar Amerika, standar Cina, standar dari Rusia beda-beda namanya. Tapi sebenarnya kalau misalnya konsepnya dilihat ya kurang lebih sama. Komposisinya detail composition. Ya gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari penamaan yang ada di nama kode material. Ya, kalau misalnya tulisan C itu adalah non-alloy steel atau baja tanpa paduan, bukan paduan. Mana carbon steel, X-free cutting steel C35. Terus kemudian ada cast steel, baja cetak, baja tuang ya. Di mana kodenya adalah GC35E ya. Mana kalau misalnya C3 tuh nanti bisa dilihat ya nama kodenya artinya apa. C alloy elements, low G medium alloy steel, elemen kurang dari 5%, non alloy steel, carbon steel, Mn lebih dari 1%, non alloy free cutting steel. Mana 28 Mn6, G28 Mn6 seperti itu. Carbon all element high alloy steel X5 CRNI 18 10. Ini adalah desain-desain yang dibuat oleh manufacturing untuk memberikan kode yang tidak mudah dibaca oleh pesaingnya. Ya, ini contoh untuk penamaannya, misalnya ketemu material numbersnya N1027. Jadi numbersnya itu dari mana? Dari nomor 10027. Nah, yang bagian kedua itu adalah kelas dari bajanya. Bagian ketiga itu adalah bagian dari kelas. Dan additional number yang bagian terakhir. Di mana pos 2 dan 3 itu adalah grade steel-nya. Ya, nilai dari bajanya 00, 90 atau H. Dan juga high quality grade-nya adalah spec, scope, proper, steel, dan construction 11, machine construct 12. Seperti itu ya penamaan-penamaan, nanti tinggal menyesuaikan saja. Nah, struktural steel ya, struktur dari baja. Struktur baja non paduan itu karbonnya sama dengan 0,2% atau sampai 0,65. Ordinary quality steel ya. Baru kemudian quality steel C15E maximum sulfur. C15S range high quality steel SP kurang dari 0,025. Ini adalah kode-kode dari struktural. Struktur bukan struktural. Alloy struktural steel di mana C sampai dengan 0,2 sampai dengan 0,7%, wear resistant steel. Terus kemudian ada kode-kode pembentukannya ya, kayak misalnya udah di cold work nggak ini material. Terus kemudian spring steel ya. Ada di mana spring steel itu baja pegas itu 0,5 sampai 0,7%, S sama dengan 1 sampai 2%. Ball bearing steel-nya C sama dengan 1%, CR sama dengan 0,5 sampai dengan 0,6. Ya, medium alloy, baja paduan, cementizing steel, quenching, tempering steel, nitriding steel. Nah, seperti itu. Nah, lanjut ya, di structural steel ada low alloy steel di mana baja untuk konstruksi, struktur konstruksi itu karbonnya sangat rendah ya. Harus tahu kalau misalnya kita pasang baja untuk konstruksi, bajanya getas ya. Goyang dikit patah ya atau roboh tuh ya rumahnya. Jadi kita harus tahu untuk baja ductile atau baja lunak itu kadar karbonnya harus di bawah 0,8%. Untuk baja tulang struktur. Karena kalau misalnya dia shaky ya, dia akan patahnya nggak getas. Dia akan menopang sampai dengan dia patah si material tersebut.
Ya, kemudian ada availability kemampuan mengelas, CE persen berapa, C persen plus MN persen per 6 plus CR plus MO persen plus persen. Ini adalah struktural steel ya, low steel di mana pesertanya adalah low yield, strength ratio, high elasticity. Jadi kalau misalnya struktural steel itu wajib banget kalau teman-teman menjadikan baja karbon rendah sebagai pedoman. Ya, sebagai bahannya. Ini baja ya, sama kayak tadi kalau kromium, Mn, Xi. Jadi kalau misalnya di material teknik ini, sampai UTS kita akan berteman dengan kode-kode material. Apakah semua harus dihafal? Enggak, saya aja kalau misalnya bukunya ASME itu, wah ngeluh kalau disuruh baca. Tapi kalau misalnya kita dapat data yang harus kita cari di buku tersebut, ya kita harus bisa carinya. Yang penting adalah tahu bab ini bahas tentang apa, ini tentang apa, dan seterusnya. Baru kemudian ini adalah proses medium alloy steel, cementizing, case hardening, di mana baja 0,1 dan 0,25, carbon steel, seharusnya sih kalau misalnya structural steel, medium alloy steel ya, itu untuk pengerasan permukaannya bajanya itu harus di bawah dari 1% biasanya. Karena kalau misalnya di bawah 1%, 0,1 ya besar sekali. Jadi sangat rendah seharusnya. Kamu mau di case hardening. Oke, lanjut ya. Untuk CR steel, CR MN steel, CR NE steel, B steel, itu ada hitungan di sini temperatur, CM, hard, low temperatur. Ini adalah struktur steel di medium alloy steel, di mana quenching dan tempering steel ya. Jadi semua material alloy steel itu pasti di heat treatment, nggak mungkin di treatment. Oke ya. Ini adalah struktural ya, steel, medium alloy steel, 2 gram non-alloy steel, carbon steel dan seterusnya. Gimana caranya mengecek komposisi Pak pada suatu material? Kita bisa pakai XRD, ya. Bisa pakai XRD, nanti ketahuan berapa persen, sudah selesai. Nah, seringnya jangan deh, jangan. Tapi memang rata-rata kalau misalnya material sudah di-quenching sama tempering steel itu jauh lebih kuat dan hasilnya itu lebih baik. Oke ya kurang lebih seperti ini. Jadi suatu baja itu kalau di heat treatment bagaimana, baja itu dibagi dua, jadi ada non-alloy sama alloy. Oke. Apalagi temperatur material yang akan menahan temperatur sekitar 700-an, 500-an, dan seterusnya itu harus tahu. Ya. Ini adalah cryogenic steel ya, tadi ada magnetic steel, soft magnetic material, pure FH, karbonnya kurang 0,05, electrochemical, hard magnetic material, high carbon content, non-alloy, tool steel, dan seterusnya. Nah, itu untuk steel ya, jadi banyak banget membahas tentang batiknya. Dari PPT yang sebelumnya sudah dibahas, terus kemudian oke, sebentar ya. Kok nggak ada?
Oke, sebentar. Kok nggak ada yang datang? Oke. Sampai sini kita penamaan ya, penamaan. Share screen. Mana ya? Kalau untuk sampai dengan saat ini, memang sebelum UTS kita akan banyak teoritis sekali, analisis tentang gambar struktur mikro, terus kemudian analisis secara perhitungannya, tapi tidak terlalu susah perhitungannya. Yang nanti ada banyak hitungan itu nanti Fatik lah ya. Saya senang karena Fatik masuk ke material teknik 2, biar lebih banyak hitungan. Gitu. Nah, oke. Ini ada pembagiannya karbon dan alloy steel, di mana plain carbon steel less than 2% carbon and negligible amounts for other reducible elements. Di mana kalau karbon ya, karbon 0,3, medium karbon 0,306, high karbon 0,6 sampai 0,95. Kalau misalnya ini Pak, standarnya baja itu memiliki komposisi karbon kurang dari ini, di standar dari mana? Nah, kebetulan standar yang saya pakai itu dari ASME. Nah, tapi kalau misalnya ASME-nya itu nggak diupdate, ya artinya datanya nggak berubah. Tapi biasanya ASME itu akan diedit setiap tahun. Kecuali kalau misalnya dia tidak ada mengklaim tidak ada perubahan di tahun ini, ya pakai yang lama. Seperti itu ya. Tapi yang perlu konsep yang kalian teman-teman tahu ya, kalau misalnya suatu baja, plain karbon ya, suatu baja itu kadar karbonnya itu harus sangat rendah ya, di bawah 0,8 atau di bawah 1%, tergantung. Tapi jangan sampai melebihi 2%. Nah ini tidak diperkenankan. Ini stainless steel. Nanti kita akan belajar stainless steel. Stainless steel tahu ya? Coba ada siapa ini? Rifki Awad. Nggak ada orangnya. Halo Rifki. Halo. Halo Rifki. Nggak ada orangnya. Ya sudah. Josia. Josia, apa yang kamu ketahui tentang stainless steel? Ya. Apa Jos? Namanya siapa sih? Josia Nari atau Nari? Josia. Oh yes. Josia? Nggak ada orangnya. Ya, beginilah kalau online. Entah orangnya di mana. Oh, kenapa? Ada Pak? Oke, bisa jelaskan apa yang kamu ketahui tentang stainless steel? Apa yang Anda ketahui tentang stainless steel? Baca sedikit meregang. Apa? Ada nih Josia. Besi yang sifatnya tidak mudah berkarat ya. Nah, tapi harus lengkap ya. Pertama kita harus tahu dulu ada lagi chatnya.
Bisa suruh habis. Ya, namanya juga stainless steel ya. Corrosion resistant ya. Baja tahan korosi ya. Korosi apa aja ya? Korosi udara, akibat dari udara dan segala macam. Dan stainless steel itu pasti ada kromiumnya. Entah berapa persen tapi ada kromiumnya. Dan kualitas stainless steel itu tergantung juga dari hasil yang ditunjukkan, terus performa yang sudah dilakukan. Gitu ya, kalau stainless steel. Pasti ya harganya lebih mahal karena dia ada embel-embel corrosion resistant steel. Wah, ketahanan baja dari korosi. Gitu. Nah, ini kita nanti akan berteman dengan IC. IC ya. Bukan aku melihat ya. Saya melihat, tapi IC. Oke, IC itu panjangan dari American Iron and Steel Institute ya. Harus tahu panjangannya. Jadi apa panjangan IC ya? American Iron and Steel Institute. Nah, biasanya IC itu ada nomornya di belakang. Ada 4 digit ya. Nah, kalau nomor pertama itu adalah mengenai jurusan elemen paduannya apa. Entah dia tuh paduan mangan, paduan zinc, paduan SN, paduan tembaga, dan seterusnya. Itu 1 digit yang pertama. 2 digit kedua ya, itu adalah tentang number designation of subgroup alloying elements or the relative percent of primary alloying element. That's the number substitution amount of carbon. Nah. First number is the major alloying element. Second number, design notes the percent of primary alloying elements. Last 2 numbers approximate amount of carbon. Nah, ini adalah contohnya adalah yang pertama ya. 1 XXX, 2 XXX, 3 XXX, terus terusnya. Kalau yang satu itu apa? Mewakili karbon steel, baja karbon. Sedangkan kalau misalnya yang kedua itu adalah baja nikel. Nah, mayoritas itu unsur nikel ada di situ. Yang 3 XXXX, XXX itu adalah nikel kromium steel, 4 molybdenum, 5 kromium steel, kromium vanadium steel, dan 8XX itu adalah nikel kromium molybdenum steel, 9XX silikon manganese steel. Nah, inilah contoh-contohnya ya. Nanti bisa dilihat. Nanti saya akan share ini di material teknik perkuliahan kedua ya. Nanti saya share file di situ. Nanti bisa dilihat. Ya, 10 XX itu apa, 11 itu apa, 12 XX itu apa, dan seterusnya. Oke, gitu ya. Jadi banyak sekali nama-namanya, 81B, 43BF, 40 XXX, molybdenum steel, itu bagaimana? Kan nggak mungkin dihafalin kan. Waduh, ada tambahannya. Nah, kalau misalnya ada huruf Pak, artinya apa? Kalau misalnya E itu mengenai electrical furnace, jadi material tersebut untuk electrical furnace-nya, entah itu dindingnya ataupun untuk bagian tertentu dari furnace. Baru kalau misalnya ada X-nya, itu mengindikasikan kalau ada permissibility variasi. If a letter is inserted between 2 and 3 number, boron has been added.
Ya, itu seperti itu ya. Si boron itu adalah nama-nama yang ada di IC, keterangan artinya apa. Kalau suffix H ya, when the hardenability is major requirement. Jadi kalau misalnya kekerasan dari suatu material menjadi syarat utama ya, itu H. Other destination organization, STM, IC dan SAE most common also have unified number system. Jadi kayak punya UNS-nya ya. Jadi kalau ada IC pasti punya UNS. Unified Numbering System, di mana Unified Numbering System itu ada G11, 20, dan seterusnya. Ya. Jadi silakan dibaca, UNS number pasti ada IC number-nya. Plan carbon steel ya, B-nya rendah, so be considered first in most. Spesifikasinya sama kayak tadi ya, low carbon, medium, high. Ini ada suara-suara tambahan nggak apa ya? Kedengaran nggak suara tambahannya? Nggak terlalu jelas Pak, soal tambahannya Pak. Nggak terlalu jelas, Pak. Nggak terlalu jelas, Pak. Oke. Ini ya plan carbon steel ya. Jadi teman-teman, if carbon level high enough, greater than 0.6% can be quenched hardened, aka dispersion hardening through hardened heat treated, authenizing, and quenching. Itu nggak mau belok ya. Ini low carbon, contohnya apa aja? IC1008, IC1010. Medium carbon 0,3 sampai 0,6. Ini ya contoh-contohnya dari plan karbon A36, low karbon 12L14, low karbon medium itu 11L4. HRS, aka hot finishing ingot or continue to catch shape, roll in the hood, condition to a smaller shape since hot grains recrystallize without material getting harder. This location are inhaled. Recall this location impaired step motion. And then the other one here, HRS, characterized by extremely ductile elongation to restraints or pressure 60 until 74 75, KC for 120. Rock surface finishing black scale left and surface. Ya, sebentar. Sebelum kita lanjut ke unsur, ya. Kok nggak mau sih? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Halo, halo. Sejauh ini belum, Pak. Oke, ya. Terima kasih. Jadi memang kalau misalnya di sini itu akan kita bahas banyak sekali mengenai unsurnya. Unsur, terus kemudian prosedural, bagaimana, dan seterusnya. Mangan ya, MN. Mangan ya. Mangan tuh bahasa Jawa Timurnya makan ya. Mau bertanya Pak, apa arti tanda X di belakang angka? Nah, kalau arti tanda X di belakang angka, contoh ya, itu dua angka kosong. Kalau misalnya di IC itu komposisi karbon, tapi selama angka ke paling pertamanya yang pojok sebelah kiri itu paling pertama itu angka 1. Tapi kalau misalnya angka 2 itu udah beda deh. Nih, kok kesini sih? Nah, itu DRS.
Gimana? Sudah terpuaskan yang angka kedua ya sama nih ya? Mana yang tadi angka kedua ya? Nah, sini ada di sini. Nah, misalnya angka kedua ya. Di zoom in bisa ya? Nah, ini kan 31XX ya kan? Nikelnya 1,25, kromiumnya 0,65, atau 0,8. Nanti ditambahin tuh. Kalau misalnya dia ada karbonnya, nanti berapa nilainya? Gitu. 31XX ya, angka dua angka di belakangnya ya antara komposisi dari penyusunnya nikel itu ataukah dia dari sepatu. Tapi kalau sama ini saya kode itu disesuaikan sepatunya. Ini malah bikin nih. Ini adalah proses pemanasan yang dilakukan ketika kita mau meredus ketebalan dari satu plat pakai metode cold rolling ataukah hot rolling. Nah, kalau misalnya si hot rolling yang grain size-nya pasti akan tereduksi. Kalau misalnya hot work ya untuk mengurangi diameternya, nanti bedanya adalah tegangan yang terjadi di beberapa tempat. Jadi dia akan menekan ukuran butiran, terus kemudian sangat kecil sekali sehingga otomatis fungsinya akan berubah. Ya, ini contohnya. Alloy steel, other elements beside carbon can be added to iron to improve mechanical performance. Sulfur, phosphor, only be added to improve machine ability. First square machine parts of parts. Sama ya. Kembangan yang tadi dia dapat menaikkan kekerasan 1% dari penyusun asalnya dan 11 sampai dengan 14 itu adalah targetnya increasing hardenability. Nah, kemudian ada sulfur. Sulfur biasanya didapat di mana? Coba saya tanya lagi. Saya suka tanya-tanya. Siapa ini? Nggak diaktifkan kamera, jadi nggak enak. Ardan. Sulfur itu didapat di mana, Dan? Di Indonesia. Ardan? Iya Pak, sulfur Pak ya? Iya, dapatnya di mana kira-kira? Di daerahnya kakak Pak? Iya. Di Indonesia di mana kira-kira? Di daerah Jawa Tengah Pak. Ya, di bagian mananya kira-kira? Di sekitaran apa? Di daerah, kalau di Jawa Tengah tuh di sekitar Gunung Dieng Pak, Dieng. Ya, sekitaran gunung ya. Kalau misalnya kita ke Ijen, Banyuwangi, itu banyak orang-orang mengambil sulfur warna kuning ya. Entah itu untuk kosmetik, untuk macam-macam benda yang lain. Ya. Dan sulfur ini bagian dari import spiritalness and improve machinability. Okay, if combined with Mn, some free machining still contain 0.08% until 0.50%. Ya, itu ya contohnya kalau sulfur ya. Mudah retak.
Dan kemudian ada nikel. Nah, nikel ini kalau misalnya di IC ya, dia mulai dari 30XX, 31XX, 32XX, dan 33XX. Provide strength, stability, and set out. Ini kalau nikel ya, dimana dia juga ada masing kromiumnya 0,7, semakin tinggi produksi nikelnya semakin rendah kromium ini. Elemen used to fill. Increase strength, kekuatan, meningkatkan kekuatan tanpa kehilangan ductility. Kemudian tungsten will help to form stable carbide, increase hot workings. Tembaga ya, Cu. Increase corrosion resistance, meningkatkan ketahanan korosif. Apa itu fungsi dari Cu? Meredus quality permukaan dan juga kemampuan kerja panas. Ya, terus kemudian ada silikon ya, batu persen itu strength without loss ductility. Ada boron juga, for all carbon steel can drastically increasing hardenity. Jadi banyak sekali komposisi-komposisi yang teman-teman harus pelajari agar membantu berbicara dengan baik di sini. Stainless steel corrosion resistant steel concentrating IC assigned a 3-digit number. Stainless steel, ferritic, magnetic stainless steel. Refers to a variety of carbon alloy steel. They are particularly well suited to be made. Provides equally high hardness, resistance to abrasion. Properties include high hardness, resistant to abrasion, excellent wear, ability to hold cutting edge, resistance to deformation, and elevate temperatures. Those steel are originally used in heat-treated steel. High carbon content, very brittle. Jadi kurang lebih kayak gini. Kalau misalnya definisinya apa, W itu akan apa? Oke ya, kayak gitu. Tool steelnya SAE, tool steel grades. Ini karbon kromium, hot working, itu ada kode-kodenya, IC SAE WOA DSTM HVLF. Bentar. Jadi kalau misalnya ini adalah grafik ke semakin kiri semakin kanan, dari kiri ke kanan semakin besar kekuatan yieldnya. Jadi kalau misalnya dikategorikan ya, kekuatan yang paling besar adalah ultra high strength steel, SHI alloy steel, through hardening grades, SHI alloy steel, carbonizing grades, STM structural steel, dan seterusnya. Ini adalah proses pendinginan ya. Kalau misalnya full annealing bagaimana?
Kalau misalnya dia stress relieving handling bagaimana? Lalu kemudian ya kurang lebih kayak gitu. Basic head process. Periodizing must have carbon content 0.6% or higher. Periodized forms when the carbon steel is heated to approximately 700 degrees Celsius for over 30 hours. Ini adalah kode-kode IC ya, ambil dari nanti ambil dari bukunya, tapi sangat besar sekali ya, nggak bisa dimasukin, bahkan Google Drive pun kemarin gagal saya. IC 1020, IC 1040, ini karbon rendah semua ini. Ini tolong diketahui tensile strength-nya berapa, yield strength-nya berapa. Sama kayak gini. Sama kayak gini properties struktural baja, di mana material destination untuk dari STM-nya A36, A242 untuk struktur desainnya. Oke. Itu untuk baja ya. Jadi kode-kodenya dari IC, dari IN, hurufnya apa, itu untuk aplikasi buat apa. Jadi harus dibaca lagi. Ini saya masukkan ke dalam Moodle ya. Saya Moodle-nya di mana? Material teknik 2. File. Steel dan klasifikasi. Kok mau di drop ya? Oke, sebentar ya, nanti bisa diakses di situ nama-nama dari materialnya, baru kemudian definisi dari angka 1, 2, dan seterusnya. Lagi start steel and classification. Oke, silakan di-download ya kalau misalnya mau di-download itu materinya. Dan kemudian untuk yang berikutnya itu nanti ada all problems ya. Studi-studi kasus kita akan pelajari. Oke, masih sehat semua? Masih, Pak. Oke, Pak. Masih Pak. jaga kesehatan ya. Oke,
Kalau kita panggil deh. Selvia. Ya Pak, hadir. Nah, apa yang kamu ketahui tentang cold working? Proses pengerjaan dingin. Boleh diulang Pak? Apa yang kamu ketahui tentang cold working? Cold working. Logam yang mengalami pendinginan Kak Pak. Ya, mengalami pendinginan, tapi gimana maksudnya? Kristalnya terdistorsi setelah mengalami deformasi plastik Pak. Nah ini ya. Cold working itu adalah proses pengerjaan dingin. Dingin tuh bukan artinya dimasukin es batu materialnya, ya bukan. Jadi dia nggak ada sama sekali di heat treatment untuk di machining ataupun dilakukan preheating, nggak ada dia sama sekali. Ya dingin tuh artinya dia tanpa perlakuan sama sekali. Ya itu cold working. Bukan dikasih es batu, dikasih nitrogen cair, bukan. Dia nggak ada perlakuan sama sekali, temperatur udah bebas. Kalau misalnya temperatur di ruangan kalian adalah 30 ya otomatis kalau misalnya di logam ya kurang lebih 24, 23. Nggak terlalu panas. Nah, terus kemudian cold working ini perlu didinginkan nggak sampai pakai es batu? Nggak perlu ya. Kita cek saja nanti. Kita misalnya diameternya, saya mau coret-coret tapi gimana ya? Share screen. Nah, misalnya ada suatu plat ya, tadi ada digambar kan? Terus kemudian, aduh, sama ya. Saya gini, nanti di sini ada bol. Dia berputar mengikuti jarum jam ya. Sama nih. Melawan arah jarum jam. Ya. Jadi misalnya ketebalannya 2 inch. Jadi misalnya di sini 1 inch. Nah, tereduksi. Nah, permasalahannya adalah dia tidak perlu tanpa perlakuan panas. Tapi resikonya pertama ya, tegangan sisa, ya kan, interstitial stress. Terus kemudian banyaknya tegangan di permukaan sehingga mengakibatkan retak dan segala macam. Ada yang gitu. Makanya kalau misalnya cold working, kalau bendanya sudah lunak atau tidak terlalu keras, ya kita bisa pakai ini. Seperti itu. Oke. Kemudian baja itu kan yang perlu diketahui adalah komposisi karbonnya tidak lebih dari 2%. Dia harus kurang. Kalau 2% nanti namanya besi tuang. Yang itu juga beberapa teman mengajukan hal tersebut untuk penelitian. Jadi kayak misalnya material apa, jenis baru, terus kemudian dilakukan pengujian, logam, ya kan, ditambahkan karbonnya, diperkuat dengan proses heat treatment.
carburizing, kemudian diuji. Dan kalau sudah di treatment, kemudian kita pengen lakukan pengurangan diameter kayak gambar yang tadi, ya harus dipastikan dulu kalau misalnya prosesnya itu aman atau kekerasan yang nanti untuk rolling itu pas. Jangan sampai lebih keras yang material yang mau di rolling daripada yang mesin rolling tersebut. Oke, itu saja dari saya, tidak pertanyaan. Nanti untuk mengenai kuis akan saya entah nanti minggu ke-6 atau 7 nanti gampang lah ya. Kalau untuk kuisnya tolong belajar, nanti setelah tes baru kita masuk ke hitungan. Uji coba soal, kerjakan, jawab, kerjakan, jawab. Gitu. Oke, bisa ya. Atau mau dikasih pertanyaan terus kemudian nanti saya tunjuk sembarang ya. Mau kayak gitu? Saya coba dulu ya. Sepertinya cukup sih, Pak. Tolong kalau misalnya perkuliahan itu pakai laptop ya, kalau misalnya meskipun pakai HP ya usahakan pakai laptop karena nanti ada tugas dadakan segala macam nanti bisa tercover dengan baik. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai HP lagi ada di luar terus deadline-nya sebentar pas mata kuliah itu, wah itu repot nanti. Jadi pastikan kalau misalnya lagi ngajar ya ada di kondisi yang tenang gitu ya. Tapi Bapak dulu pernah Pak kayak gitu Pak ngajar sambil di mobil Pak. Nah itu ya. Saya dulu pernah waktu pas metal 1 ngajarnya saya pas lagi di jalan ya. Pernah ya? Iya Pak, pernah Pak. Iya Pak, pernah Pak. Aduh ini dosen jangan ditiru ya. Itu soalnya seharusnya nggak kayak gitu. Tapi karena kondisi dan tempat yang tidak mendukung, jadi saya harus kemana waktu itu ya? Dari Jogja ke Nganjuk. Nah, jadi harus tetap ngajar juga gitu. Mau diganti jadwalnya susah nanti kan kasihan. Ya, tapi itulah semester lalu. Kalau semester sekarang insya Allah fokus di komputer terus ya. Tidak ada jalan-jalan lagi, stop ya. Kalau misalnya lagi pandemi kok jalan-jalan tuh ini salah besar tuh ya. Jangan kayak saya gitu. Sebentar kok nggak bisa buka chatnya ya? Kontrol stop share dulu ya. Nah, ini baru buka. Oke, dan tambahan ya, kalau nanti mengerjakan silahkan langsung ke dosen pembimbingnya untuk PKM secepat mungkin. Jadi jangan sampai tanggal 3 baru ngumpulin gitu ya. Kalau ada perubahan deadline atau segala macamnya, nanti saya akan kabari secepatnya. Terus kemudian ada kendala, tolong chat ke saya, Pak. Saya belum ketemu pembimbing, nanti saya carikan pembimbingnya siapa. Gitu ya. Ya Pak, baik Pak. Mengalami kesulitan. Dan jangan membuat judul yang agak nyeleneh ya, tolong hati-hati. Misalnya menggunakan kata-kata sara, menggunakan kata-kata negatif, benda-benda negatif, jangan. Misalnya pemanfaatan TAI sapi, nah itu nggak boleh. Kita bahasanya pemanfaatan limbah buangan sapi sebagai apa, atau kotoran sapi itu masih mending daripada teman-teman menggunakan kata TAI kan, itu nggak boleh gitu. Terus apakah nanti kalau misalnya bidangnya tidak sesuai dengan mesin nggak apa-apa Pak? Nggak masalah karena ini kan tugasnya, jadi masih saya berikan kebebasan. Kalau misalnya saya minta fokus ke komposit, wah ini pasti jadi pusing semua nih nanti. Wah belum belajar komposit tiba-tiba disuruh buat penelitian berbasis komposit.
Kan repot nanti. Ya, jadi teman-teman tolong banyak membaca yang penelitian-penelitian terbaru, yang karya-karya ilmiah yang keren-keren dari luar, itu kalau bisa dijadikan acuan, bisa jadikanlah acuan gitu. Misalnya dia pemanfaatan kelopak bunga sebagai filter, atau karena ini lagi COVID kan, bagaimana caranya kita mungkin menemukan material yang mampu menangkal COVID ke dalam tubuh atau menjaga imunitas tanpa harus mengkonsumsi vitamin gitu. Itu juga bisa seperti itu. Ya, jadi banyak sekali idenya, nggak masalah. Yang penting ngumpul dan kualitas papernya, kualitas proposalnya bagus dan baik. Gitu. Itu harapan saya ke teman-teman. Dan kalau tahun lalu ya memang agak sedikit mengecewakan ya, karena dari banyaknya proposal nggak ada yang keterima lolos sama sekali. Jadi tolong 2019 lebih diperhatikan detail dari proposalnya dan selalu asistensi ke pembimbing. Kurangnya di mana Pak? Bagaimana membuat proposal yang baik dan benar? Gitu ya. Kalau sudah berusaha maksimal ya tinggal berdoa. Siapa tahu nanti kalau misalnya judul dari PKM ini bisa dibawa ke TA, bagus. Gitu. Oke ya, itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf apabila tidak ada pertanyaan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.